Islam se-Kabupaten Maros yang dimulai tadi ba'da sholat asar, dan insya Allah pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan tetap melanjutkan kegiatan ini yang insya Allah sebentar. Pertama kita akan mendengarkan sambutan dan arahan yang akan disampaikan langsung oleh Bupati Maros, Bapak Haji Andi S. Haidir Syam SIP MH. Kemudian setelah kita mendengarkan sambutan akan dilanjutkan dengan bayan, ceramah dan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Maulana Ruslan. Selanjutnya setelah kita mendengarkan bayan tersebut akan dilanjutkan kembali tazkir yang akan dipandu oleh tim jamaah dakwah pada malam hari ini, yakni Bapak Ustadz Abdul Aziz. Hadirin jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Yang terhormat dan kita banggakan semua, alhamdulillah di acara ijtima pertemuan umat Islam Kabupaten Maros ini hadir juga di antara kita semua, membersamai kita semua anggota DPR RI Komisi 5 Bapak Haji Muhammad Aras yang hadir di antara kita semua. Alhamdulillah, saya atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Aras yang selama ini saya sampaikan pada seluruh masyarakat di Kabupaten Maros. Alhamdulillah 2 tahun kepemimpinan saya di Kabupaten Maros, alhamdulillah beliau juga membantu pemerintah Kabupaten Maros di DPR RI dengan berbagai kegiatan yang ada di Kabupaten Maros. Jadi beberapa lokasi pembangunan jalan, program kotaku, perbaikan di beberapa rumah-rumah kumuh, itu alhamdulillah atas inisiasi dan fasilitasi Bapak Haji Muhammad Aras, sehingga alhamdulillah hadir di antara kita semua. Yang saya hormati dan kita banggakan semua, hadir juga di antara kita semua Bapak Ketua DPRD Kabupaten Maros Haji Andi Patarai Amir SE. Ini mulai pagi sampai sore saya bersama beliau. Tadi alhamdulillah kami bersama beliau ini di BPK RI menerima hasil pemeriksaan keuangan Kabupaten Maros tahun 2022, dan atas kehendak dan pertolongan Allah Kabupaten Maros kembali mendapatkan penilaian keuangan wajar tanpa pengecualian. Amin. Dan ini adalah WTP atau penilaian dari BPK yang sudah 11 kali kita dapatkan dan sudah 10 kali berturut-turut. Dan ini alhamdulillah atas dukungan Bapak Ketua DPR Kabupaten Maros, sehingga kita semua bisa bersinergi membangun Kabupaten Maros, insyaallah membawa Kabupaten Maros menjadi kabupaten yang religi, dan insyaallah atas perjuangan kita semua. Yang saya hormati, hadir juga di tengah kita semua Bapak Nur Hasan, Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, kami sekaligus juga sebagai salah satu pimpinan di Darul Dakwah wal Irsyad, ya, pengurus besar, kita semua juga hadir. Alhamdulillah beliau banyak juga memberi sumbangsih terhadap berbagai kegiatan kita di Kabupaten Maros. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh-tokoh, ya alhamdulillah alim ulama
yang hadir pada malam hari ini, pengurus Yayasan Al-Markaz Al-Islami, dan juga para pejuang-pejuang yang selalu saya anggap adalah pejuang-pejuang Allah yang terus bergerak di lapangan, bergerak tiada henti dan tidak pernah putus dan tidak pernah lelah dalam memperjuangkan apa yang memang harus diperjuangkan untuk menegakkan syariat-syariat agama kita, agama Islam. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kami semua hadir di tempat ini, saya, Pak Jaras, Pak Ketua DPR, Pak Nur Hasan, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat dan ulama hadir di acara Ijtima Pertemuan Umat Islam Kabupaten Maros ini. Ingin mengucapkan, tidak ada kata lain, ucapan terima kasih, ucapan alhamdulillah kepada saudara-saudaraku semua, bapak, ibu semua, terutama saudaraku semua yang selalu terjun berada di masyarakat, selalu melaksanakan gerak, jamaah gerak, jalan, terutama jalan dari lorong ke lorong, dari dusun ke dusun, dari desa ke desa, dari kecamatan ke kecamatan, dari kabupaten ke kabupaten, dari kabupaten provinsi ke provinsi, dari negara ke negara, yang tidak ada hentinya bergerak dan bergerak untuk menyampaikan syiar-syiar Islam. Kami illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. فقال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون إلا وجهه ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم فقد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال أيضا من غدا إلى المسجد لا يريدون إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حج تمت حجته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Yang saya hormati dan saya cintai Bapak Bupati Kabupaten Maros, yang saya hargai, yang saya hormati Bapak anggota DPR RI dari Kudus Inimah, juga Bapak Ketua DPRD tingkat 2 Kabupaten Maros. Yang saya hormati para alim ulama, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, yang alhamdulillah mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini begitu besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Tadi saya telah
gemetar barangkali berpengaruh kepada mic. Tadi saya telah bacakan satu hadis yang luar biasa. Yang mafhumnya tidak berkumpul satu kaum. Ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah azza wa jalla. Mereka mengingat Allah. Jadi perkumpulan mereka itu karena Allah. Tadi Pak Bupati kita sudah sampaikan bahwa tujuan kita ini hanya karena Allah, itu jelas. Sehingga pertemuan kita ini juga karena Allah. La yuriduna illa wajha, tidak ada keinginan lain kecuali hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah. Nadahum munadi minas sama, di akhir pertemuan itu akan ada pengumuman dari langit. Ini hadis sahih. Apa pengumuman itu? Anqumu maghfuran lakum, berdirilah dan dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya majelis kita ini walaupun kelihatan sedikit tapi janjinya sangat besar. Janji Allah pengampunan. Siapa yang tidak punya dosa? Kullu bani Adam khata'un, setiap anak-anak Adam itu pasti punya kesalahan kecuali Nabi dan Rasul. Bahkan yang lebih hebat lagi, faqad buddilat sayyi'atukum hasanat, dan sungguh qada ini istilahnya huruf tahqiq dalam istilah bahasa Arab. Dia artinya itu sungguh sama dengan inna. Sungguh faqad buddilat sayyi'atukum hasanat, keburukan mereka disebabkan kemaksiatan yang mereka lakukan, datang keburukan, maka semua keburukan itu diganti dengan kebaikan. Maka siapa yang membawa paling banyak dosa malam hari ini, itu nanti yang paling banyak kebaikan dia bawa pulang. Insyaallah. Amin. Kadang fadilah keuntungan seperti ini kita tidak tahu, sehingga ketika ada majelis seperti ini kadang muncul satu kemalasan dalam diri kita. Maka alhamdulillah jamaah ini memulai bagaimana majelis seperti ini merakyat, bukan hanya di masjid seperti ini, bagaimana di setiap masjid kita yang ada di kampung kita, bahkan di rumah-rumah kita. Kita buat majelis seperti ini sehingga janji-janji Allah, janji-janji Rasulullah yang telah saya sampaikan tadi itu bisa kita dapatkan. Bahkan tadi saya baca lagi satu hadis. Sebenarnya begitu banyak hadis. Man ghada ilal masjid, barang siapa yang pergi ke masjid, la yuriduna, itu juga dia datang karena Allah juga. La yuriduna illa, tidak ada keinginan lain. Ayyata'allama khairan, dia belajar kebaikan. Jadi dia datang ke masjid tidak ada keinginan lain, datang hanya untuk belajar kebaikan. Au yu'allimahu, atau mengajarkan. Jadi datangnya itu belajar atau mengajar. Kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatuhu, dia telah mendapatkan haji yang sempurna pahalanya. Alhamdulillah ya, jadi kita datangkan dua saja, kalau bukan ya, mendengarkan, ya mendengar. Apa itu? Kalau bukan kita memperdengarkan, kita mendengarkan, belajar atau mengajar. Ya, mudah-mudahan ya, pertemuan seperti ini selalu kita lakukan insyaallah. Kemudian hadirin Allah, kita berselawat ke atas Rasulullah SAW
beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua yang senantiasa taat, setia, patuh kepada sunnah-sunnah beliau. Hadirin jamaah Maghrib Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sekitar 10 menit ke depan kita bermuzakarah. Jadi muzakarah ini kalau dalam istilah bahasa Arab itu, dalam ilmu sharaf itu diambil dari bab mufa'alah. Muzakarah dari bab mufa'alah. Jadi bab mufa'alah itu artinya pekerjaan yang saling menguntungkan atau saling mengisi. Muzakarah saling mengingatkan. Ya, jadi bukan berarti saya duduk di sini adalah orang yang hebat, bukan. Bisa saja yang mendengarkan itu lebih hebat, kan begitu. Cuma ya kebetulan malam hari ini saya dipercayakan untuk duduk, ya, untuk duduk. Sehingga dalam majelis ini kita saling memberi, bermuzakarah, saling memberi. Jadi di sini istilahnya tidak ada guru, tidak ada murid, saling mengingatkan. Apa yang kita muzakarahkan? Yang kita muzakarahkan adalah bagaimana mengembalikan masjid ini sesuai dengan fungsi yang sebenarnya. Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, bangunan yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah atas dasar takwa itu adalah masjid. Masjid itu belum penginapan yang dibangun, masjid itu. Bagaimana hadirin? Sahabat ini pertama dekat dengan masjid dulu. Karena ada pepatah mengatakan, orang-orang soleh mengatakan, barang siapa yang dekat dengan masjid dekat dengan Allah. Barang siapa yang jauh dari masjid jauh dari Allah. Dekat rumahnya tapi tidak pernah ke masjid, ini termasuk yang jauh dari masjid. Jauh rumahnya tapi sering ke masjid, ini orang yang dekat dari masjid. Zahirnya jauh tapi hakikatnya dekat. Itu maksudnya orang yang dekat dengan masjid. Bahkan di dalam satu hadis dikatakan yang mafhumnya malaikat maut itu sebelum datang menjemput si fulan untuk dicabut nyawanya, itu datang ke masjid dulu. Datang ke masjid dulu, tanya, ini yang saya mau cabut nyawanya ini sering tidak ke masjid? Kata masjid, wah sering. Maka malaikat maut kembali akan pergi ke rumahnya mencabut nyawanya dengan penuh kegembiraan. Tapi sebaliknya, ketika tidak pernah menampakkan dirinya di masjid, naudzubillah, malaikat maut akan mencabut nyawanya dengan penuh kemarahan. Naudzubillah min dzalik. Maka inilah usaha yang kita lakukan. Itu yang pertama. Bagaimana penghujung kehidupan kita ini berakhir dengan husnul khatimah. Husnul khatimah. Yang kedua, dengan dekatnya umat ini dengan masjid, dengan begitu banyak waktunya dalam masjid, ini akan memberikan ketenangan dalam kehidupan umat hari ini. Karena kata Nabi, al-mu'min fil masjid kasamak fil ma'. Orang mukmin dalam masjid itu seperti ikan pada air, memberikan ketenangan. Dan hadirin, hari ini yang diusahakan oleh semua umat manusia di muka bumi ini kan ketenangan. Ketenangan. Ada orang tidak bisa tidur, ya, kalau tidak minum obat dulu 10 macam obat diminum. Ini sebenarnya karena hanya tidak tenang. Orang tidak bisa tidur itu karena ketidaktenangan dalam hatinya. Itu yang menyebabkan dia tidak bisa tidur, bingung bagaimana menghadapi keadaan hidup ini. Sehingga kita lihat ketidaktenangan itu dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Keadaan hari ini
ini yang kita saksikan sebenarnya itu bukan salah siapa-siapa. Jangan saling menyalahkan. Apalagi kita dalam dakwah ini tidak bisa seperti itu. Tapi yang masalah hari ini kita tidak usahakan hati kita. Hari ini umat Islam tidak mengusahakan hatinya. Zahirnya diusahakan, tapi hatinya tidak diusahakan. Padahal yang membuat satu orang itu tenang adalah hatinya. Maka inilah yang diusahakan, mendekatkan umat Islam kepada masjid. Ini artinya usaha untuk menenangkan hati-hati orang Islam sehingga semua tenang kehidupannya. Jadi rakyat tenang kehidupannya, ketika jadi pejabat tenang kehidupannya, ketika punya uang tenang kehidupannya, ketika tidak punya uang tenang kehidupannya, sehingga apapun masalahnya tidak akan membingungkan dia. Setiap masalah yang dihadapi itu akan terselesaikan dengan baik karena dihadapi dengan hati yang tenang. Tenang hati. Inilah yang dicontohkan oleh para sahabat. Karena sahabat semua telah menghubungkan diri mereka dengan masjid, sehingga apapun yang mereka miliki itu menenangkan bagi mereka. Orang kayanya sahabat luar biasa juga kekayaannya. Bagaimana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pernah satu ketika menginfakkan hartanya itu sejumlah 700 ekor unta seketika. Satu ekor unta berapa harganya? Artinya hatinya itu tenang bukan karena hartanya, tapi hatinya tenang karena dia memang ahli masjid. Ahli masjid yang kaya raya. Di zaman sahabat juga bagaimana dicontohkan seorang pejabat yang tenang kehidupannya. Satu orang yang miskin tapi tenang kehidupannya. Ini yang mau kita contohi, ini yang mau kita bawa. Sehingga cara yang pertama bagaimana mendekatkan orang Islam dengan masjid, meluangkan waktu untuk masjid, sehingga satu saat nanti setiap orang Islam ahli masjid. Ahli masjid itu apa artinya? Ahli masjid itu walaupun dia di rumah tapi hatinya di masjid, walaupun dia di kantor tapi hatinya di masjid, walaupun dia di toko tapi hatinya di masjid. Dia bukan menunggu rumahnya tapi menunggu kapan saya ke masjid. Bukan dia di toko, ya zahirnya di toko tapi hatinya menunggu kapan lagi saya ke masjid. Dia di pasar zahirnya tapi hakikatnya menunggu kapan dia ke masjid. Inilah yang dicontohkan para sahabat, sehingga di mana-mana ahli masjid pada waktu itu. Di rumah ahli masjid, di kantor ahli masjid, di pasar ahli masjid, di kebun ahli masjid. Karena masjid suasana ketaatan. Hadirin, sehingga di mana-mana suasana ketaatan itu nampak dalam kehidupan sahabat. Di rumahnya suasana ketaatan, di kantornya suasana ketaatan, di pasarnya suasana ketaatan, di tokonya suasana ketaatan. Ya, kemaksiatan hampir tidak ada. Kenapa? Karena di mana-mana ahli masjid. Ini yang kita usahakan. Ini yang kita usahakan. Sehingga keadaan hari ini yang kita nampak oleh kita, ternampak oleh kita ini, sebenarnya solusinya satu saja. Ajak setiap orang untuk datang ke masjid, selesai masalah. Sehingga dalam dakwah ini tidak ada ya, arahan meninggalkan kerja, itu tidak ada. Meninggalkan kesibukan itu tidak ada. Tidak ada arahan seperti itu. Ya, justru arahannya itu di tengah-tengah kesibukan Anda, di tengah-tengah profesi yang Anda sedang geluti, jangan lupa Anda menjadi ahli masjid. Sehingga hadirin Allah, bagaimana pasarnya sahabat? Satu ketika terjadi peperangan antara Islam dengan musuh waktu itu, tapi Islam tidak pernah terkalahkan. Maka pimpinan dari musuh Islam pada waktu itu mengirim mata-mata, coba lihat bagaimana keadaan orang Islam yang waktu itu di Baghdad.
kirimlah mata-mata tadi masuk di pasarnya orang Islam yang ahli masjid. Karena saya tahu ya, orang Marus ini banyak pedagang. Ya, kami di selisih tengah itu ya, yang menguasai perdagangan itu Bugis. Sana itu Cina takut dengan Bugis. Maka hadirin masuk di pasarnya orang Islam, masuk di toko yang pertama, maka pedagang itu katakan minta maaf. Ini toko saya mulai dari pagi sampai Anda datang penuh dengan pembeli. Tapi kasihan toko tetangga saya tidak ada pembelinya, sepi. Silakan ke toko sebelah. Maka hadirin ke toko sebelah diambil barang ya. Padahal itu hanya pura-pura. Ini dan lain sebagainya diambil. Ketika mau dibayar, apa yang dikatakan oleh pedagang pada toko yang kedua itu? Dia katakan minta maaf Pak, saya tahu Bapak di kampung saya ini adalah tamu. Nah, waktu itu kan masih kurang penduduk, jadi tamu itu ketahuan. Tamu. Rasulullah SAW, Nabi kami mengajarkan kepada kami memberi makan, minum, wajib 3 hari 3 malam kepada tamu-tamu kami. Maka semua yang Bapak ambil tidak perlu dibayar. Kira-kira bagaimana ini? Orang yang tidak pernah tokonya masuk dengan pembeli dan mengatakan seperti itu, inilah ahli masjid. Kembali kepada panglimanya, laporkan saya masuk di pasar orang Islam dan saya dapatkan seperti ini. Maka panglimanya katakan, selama seperti itu amalnya orang-orang Islam di pasar-pasar mereka, maka selama itu Islam tidak akan pernah terkalahkan. Ini yang mau kita inginkan. Bagaimana pasar kita hari ini? Pasarnya saja menyebabkan orang masuk Islam. Bagaimana dengan masjidnya? Ya. Bagaimana dengan pesantrennya? Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hadirin betul masyarakat umum ketika mereka ahli masjid? Terjadi jual beli tanah. Hadirin bagi Allah, maka pembeli tanah tadi mengolah sebidang tanah. Ternyata di tengah-tengah sebidang tanah itu ada sebongkah emas. Kaget. Si pembeli kaget. Yang saya beli itu hanya tanahnya, bukan emasnya. Diambil itu emas, tergopoh-gopoh, kemudian lari dengan si penjual tadi. Wahai penjual, saya hanya membeli tanahnya, saya tidak membeli emasnya. Dia bilang saya sudah jual semua itu dengan emas-emasnya. Dia bilang tidak, akta jual beli itu tertulis jual beli tanah, bukan jual beli emas. Jangankan yang haram, ya, yang meragukan saja mereka tinggalkan. Ahli masjid. Terjadi sengketa karena tidak ada yang mau ambil emas. Kira-kira kalau sekarang terjadi bagaimana? Sengketa terjadi karena ya saling menuntut hak, itu punya saya, itu punya saya. Tapi itu terjadi sengketa, tidak ada yang mau ambil, dibawa ke pengadilan. Ternyata hakim yang duduk di pengadilan itu juga ahli masjid. Ahli masjid. Bingung hakim karena tidak ada yang mau ambil emas, bingung. Bagaimana? Apa diputuskan hakim? Wahai penjual, ada anakmu, ada anak saya laki-laki. Wahai pembeli, ada anakmu, ada anak saya perempuan. Sekarang saya putuskan nikahkan mereka dan emas jadi milik mereka. Kira-kira bagaimana? Kalau kehidupan yang kita bawa dalam kehidupan kita berbangsa, bertanah air, kira-kira bagaimana? Itulah keadaan masyarakat yang ahli masjid. Itulah satu sosok yang duduk di pengadilan sebagai orang yang mendatangkan keadilan, yang ahli masjid. Allah turunkan firasat yang luar biasa dalam hatinya. Hadirin, bagaimana orang yang miskin? Karena suasana masjid menguasai kehidupan rumah tangga mereka, sehingga rumah mereka juga dihiasi dengan suasana masjid, suasana ketaatan. Bagaimana kehidupan orang miskin? Terjadi satu percakapan dalam satu rumah gubuk, rumah tua yang ditinggali satu orang janda dengan satu orang anak perawan, anak gadis yang masih perawan. Waktu itu Amirul Mukminin lagi berusukan di waktu malam, tiba di depan gubuk satu orang yang miskin itu. Terjadi percakapan dari dalam. Sang ibu katakan, wahai anakku, susu malam ini kurang. Bagaimana kalau kita tambahkan dengan air sehingga berat akan menambah beratnya susu? Anaknya katakan, jangan. Nanti Amirul
Amirul Mukminin marah. Ibunya katakan, kan Amirul Mukminin tidak lihat. Kata anak itu, memang Amirul Mukminin tidak melihat, tapi Tuhannya Amirul Mukminin melihat kita. Allah melihat kita. Fa'aina Allah, fa'aina ma tuwallu fatama wajhullah. Di mana kau hadapkan wajahmu, di sana ada Allah. Hanya bagi Allah. Hal itu didengarkan langsung oleh Amirul Mukminin sehingga dilamar jadi menantu. Dari keturunan itulah yang menurunkan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, yang konon pada zaman itu sarigala dengan kambing itu makan satu nampan, tidak pernah berkelahi. Maka inilah yang kita inginkan, masyarakat muslimin. Maka usaha dakwah bukan usaha apa. Hari ini banyak penilaian orang jemaah kompor, karena memang kau kompor. Jemaah jenggot-jenggot memang pakai jenggot, ya. Jemaah apa lagi? Jemaah tabligh memang, ya. Ini tidak punya nama. Umat yang memberikan nama hari ini. Tapi yang jelas jemaah ini mengajak setiap orang, mari kita menjadi ahli masjid. Sehingga inilah diadakan pertemuan seperti ini, sehingga jemaah ini bukan hanya dikenal oleh sekelompok orang saja. Karena ini dianggap ini hanya jemaah tabligh saja. Oh, ini nanti berjenggot baru bisa pergi. Oh, ini nanti pakai sarban baru bisa pergi. Oh, ini nanti pakai jubah baru bisa pergi. Padahal tidak. Untuk jadi ahli masjid semua bisa. Mau ada jenggot, tidak ada jenggot, bisa jadi ahli masjid. Ya, mau pakai sarban, mau tidak pakai sarban, bisa jadi ahli masjid. Yang penting jangan telanjang. Kalau telanjang masuk masjid, itu sudah lain ceritanya. Maka oleh itu Bapak dan Ibu sekalian dari Allah, inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan jemaah ini lebih aman lagi, sehingga saya sering mengatakan bahwa jemaah ini tidak di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Nah, ini kita punya slogan ini, ya. Ada di mana-mana, kita sangat, ya. Yang bupatinya, ayo kita sama-sama. Yang anggota dewannya, ayo kita sama-sama. Yang orang partainya, ayo kita sama-sama. Karena umat adalah umat wahidah, umat yang telah dibangun oleh Nabi, umat yang satu, umat yang pernah kuat. 700 tahun umat ini pernah kuat. Maka mari kita mulai lagi. Bagaimana kita mulai bangun kekuatan itu? Dengan apa? Mari kita bersatu di dalam masjid. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini ada manfaatnya buat kita semua. Dan kita doa kepada Allah. Pak Bupati sudah punya rencana yang luar biasa, target yang luar biasa, yang akan menjadikan Kabupaten Maros ini kabupaten yang religius. Tentu saja, ya, itu tidak akan wujud kalau tanpa kerjasama kita yang baik. Maka para jemaah, mari kita saling menopang, ya. Mari kita wujudkan kampung religius itu dengan menghidupkan masjid. Karena makmurnya masjid, makmurnya kampung, itu kuncinya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'i wa barik wa sallim. Allahumma ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja ya Allah, yang kami lakukan secara ramai maupun yang bersendirian ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni ya Allah dosa orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang sudah meninggalkan kami ya Allah. Lapangkanlah kubur-kubur mereka ya Allah. Terangilah kubur-kubur mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, orang tua kami masih hidup ya Allah, berkahilah umur mereka ya Allah. Ya Allah, hiasilah umur mereka dengan rahmat-Mu ya Allah, hidayah-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni dosa anak kami ya Allah. Allahumma ya Allah, terimalah pertemuan kami ini ya Allah. Biarlah pertemuan kami ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini ya Allah menjadi sebab hidayah dalam kabupaten ini ya Allah. Di desa-desa di kabupaten ini ya Allah, di setiap kecamatan yang ada di kabupaten ini ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kabupaten ini ya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kabupaten yang kehidupannya dengan kehidupan religi ya Allah. Allahumma ya Allah, terimalah ya Allah dari setiap orang yang ada di kabupaten ini ya Allah. Terimalah bupatinya ya Allah, terima ya Allah DPR-nya ya Allah, terimalah semua pejabat-pejabatnya ya Allah, terimalah ulamanya ya Allah, terimalah ulamanya ya Allah, terima ya Allah setiap satu masyarakat dari kampung ini ya Allah.
Allahumma ya Allah, selesaikanlah masalah kami ya Allah, sempurnakanlah hajat kami ya Allah. Kami yang duduk ini punya masalah ya Allah, kami yang duduk ini yang punya hajat ya Allah, selesaikanlah hajat kami ya Allah, selesaikanlah masalah kami ya Allah. Kami juga punya urusan yang begitu banyak ya Allah, urusan yang tak kunjung selesai ya Allah. Ya Allah, selesaikanlah urusan kami ya Allah, urusan dunia kami maupun urusan akhirat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, sehatkanlah kami ya Allah. Kami yang duduk ini ya Allah yang sakit, sehatkan ya Allah, sehatkan ya Allah, sehat jasmani, sehat rohani ya Allah. Ya Allah, kami yang duduk ini punya keluarga ya Allah, punya orang tua yang sakit ya Allah, yang hari ini mereka di pembandingan ya Allah. Ya Allah, yang sehat kunjung datang ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkaulah Allah zat yang mempunyai, yang menguasai sehat ya Allah, maka berikanlah kesehatan kepada mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hiasilah kehidupan kami dengan rahmat-Mu ya Allah, hiasilah kehidupan kami dengan hidayah-Mu ya Allah, petunjuk-Mu ya Allah, sehingga kami tahu bagaimana kami harus melangkahkan kaki ini ya Allah. Allahumma ya Allah, jauhkanlah kami dari segala macam bencana ya Allah, malapetaka ya Allah, musibah ya Allah. Hari ini di mana-mana Engkau turunkan bencana ya Allah, di mana-mana Engkau turunkan musibah ya Allah, di hadapan mata kami ya Allah, maka jaga kami ya Allah. Kami tidak mampu ya Allah, kami lemah ya Allah, jauh ya Allah, jauh musibah di dunia ya Allah, begitu juga musibah di akhirat-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami tidak pandai berdoa ya Allah, yang pandai berdoa hanya Nabi-Mu ya Allah. Semua kebaikan yang ada diminta kami juga memintanya ya Allah, dan semua keburukan yang ditolak kami juga menolaknya ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 birahmatika ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akil.